Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Kakak Ika mau sapa dulu adik-adik. Apa kabar anak Tuhan pagi ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan, pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu Pelkat Pelayanan Anak melalui video online. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Adik-adik, jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau masih memberkati ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca sebentar dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik pause dulu ya videonya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita mau dengar cerita tentang kisah Naomi dan Ruth. Suatu hari, ada seorang ibu dari bangsa Israel bernama Ibu Naomi. Ibu Naomi ini ingin pulang ke kampung halamannya bukan dalam keadaan senang atau sukacita, melainkan dalam keadaan sedih dan menderita. Kenapa Ibu Naomi merasa sedih dan menderita? Karena kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion telah meninggal. Sebelum anak-anaknya meninggal, suaminya yaitu Elimelek juga telah meninggal terlebih dahulu. Sehingga Ibu Naomi merasa sendirian ketika ia berada di tanah Moab. Dulu, Ibu Naomi tinggal di Betlehem bersama suami dan anak-anaknya. Tetapi, suatu hari, mereka pergi meninggalkan Betlehem untuk bertahan hidup di daerah Moab. Moab ini adalah negeri asing bagi mereka, bukan wilayahnya bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, di tengah kesedihan Ibu Naomi, sebenarnya Ibu Naomi tidak sendirian. Ibu Naomi bersama dengan kedua menantunya, kedua istri anak-anaknya yaitu Orpa dan Rut. Nah, Orpa dan Rut ini adalah gadis-gadis Moab, yang sesungguhnya orang Israel tidak boleh kawin dengan orang dari bangsa asing. Karena bangsa-bangsa asing itu penyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan. Suatu hari, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya di Betlehem. Ibu Naomi ingin kembali seorang diri ke kampung halamannya dan diikuti oleh kedua menantunya itu. Lalu, Ibu Naomi meminta kepada kedua menantunya itu, yaitu Orpa dan Rut, agar mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing dan jangan ikut dengannya. Ibu Naomi ini sangat sayang kepada kedua menantunya itu, sehingga ia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka dapat kawin lagi atau berumah tangga lagi dan meneruskan kehidupan yang mereka dambakan, sebab hidup bersamanya tidak akan memperoleh kebahagiaan atau kehidupan yang didambakan. Kedua menantunya tetap pada pendiriannya untuk mengikuti Ibu Naomi. Namun adik-adik, karena Ibu Naomi mendesak dengan sangat, maka salah satu menantunya itu, yaitu Orpa, mohon diri dan izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengan dia selama-lamanya. Sedangkan menantu yang lain,
yaitu Ruth, bersikeras untuk tetap mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Adik-adik dapat membaca pada ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik, perhatian dan cinta kasih Ruth kepada Ibu Naomi nanti dibuktikan setelah mereka tinggal di Bethlehem. Ruth memang bekerja di ladang milik saudara dari almarhum Bapak Elimelek, suami Ibu Naomi, sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum yang dipanen. Dari pekerjaan itu, baik Ibu Naomi maupun Ruth dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hari lepas hari, dan mereka dapat melanjutkan kehidupan di tanah Bethlehem dengan baik dan bahagia. Nah, adik-adik dapat meneladani sikap contoh dari Ruth, yaitu dia tetap setia terhadap orang tuanya. Dia selalu mendengar apa perkataan orang tuanya, selalu dengar sama kata-katanya mama, sama kata-katanya papa, sama orang yang lebih tua daripada kita atau daripada adik-adik. Nah, sampai sedemikian jauh cerita kita hari ini. Terima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Tuhan Yesus atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tadi kami telah membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat meneladani sikap contoh dari seorang Ruth kepada ibu mertuanya, yaitu Ibu Naomi, yang tetap setia dan penuh perhatian cinta kasih terhadap orang tua. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga selalu memberikan orang tua kami kesabaran dalam menjaga, merawat, dan mendidik kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, hingga pada saat ini virus COVID-19 masih ada di bumi pertiwi-Mu. Karena adanya COVID-19, setiap aktivitas, sekolah, dan pekerjaan menjadi terhambat. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.